Ketika kami mengerti Engkau memiliki kasih yang sempurna, kami akan melihat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, rancangan Tuhan sempurna. Hidup kami diciptakan oleh Tuhan dengan sempurna. Dan Tuhan, ketika kami menemukan kebenaran akan kesempurnaan Tuhan kami, maka sekalipun kami sedang menghadapi badai, pencobaan dan apapun juga, kami tahu Tuhan, bahkan di tengah badai, di tengah kesukaran, Engkau siapkan bagi kami tuaian yang besar. Terima kasih Tuhan. Ajari kami Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Dan biarlah firman-Mu hari ini menjawab banyak pertanyaan dalam hati umat-Mu. Menguatkan yang lemah, meneguhkan yang bimbang, menyembuhkan yang sakit, memberikan pengharapan kepada mereka yang putus pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Oke. Tadi waktu nyanyi kasih yang sempurna kelihatan semangat. Saya bilang shalom kok kurang semangat. Shalom. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mulai dengan sebuah cerita ini. Bahwa pada tahun 1869 ada dia seorang pengacara tapi juga seorang misionaris dari Gereja Baptis Amerika Serikat bernama Russell Conwell. Nah, Russell Conwell ini pada tahun 1869 dia mengadakan perjalanan ke daerah Persia dan dia tiba di sana, kemudian dia mulai menjelajahi media Persia. Dan pada waktu itu tentu saja belum ada kendaraan, belum ada jalan raya, jadi kendaraan satu-satunya adalah unta. Nah, dan dia ditemani oleh seorang pemandu wisata orang Arab, orang setempat. Dan sepanjang perjalanan orang Arab itu terus bercerita tidak putus-putusnya sampai Russell Conwell ini udah merasa boring dengar ceritanya, cerita ala Abu Nawas 1001 malam. Dia berniat untuk menghentikan, udah gak usah kamu cerita deh. Aku mau menikmati alam ini. Tapi tiba-tiba sebelum dia bilang begitu, pemandu Arab ini bercerita satu cerita terakhir yang membuat dia kepingin terus mendengar. Dan saudara, dia menceritakan satu kisah nyata tentang seorang yang bernama Ali Hafed. Dia berasal dari Golconda dekat Hyderabad, India. Saudara, Ali Hafed ini memiliki peternakan yang cukup besar. Pada awalnya Ali Hafed ini hanya punya modal seekor unta dan ada mata bajak satu. Tetapi dia dikenal sebagai orang yang pekerja, yang ulet. Dia bekerja tak kenal lelah setiap hari. Alhasil kemudian beberapa waktu kemudian dia bisa mengembangkan peternakannya dan menjadi sangat besar. Saudara, satu hari Ali Hafed dia melihat seluruh peternakannya dan dia mengelus dada. Dia katakan, aku sangat bangga dengan hasil kerja kerasku. Aku puas dengan hasil kerja kerasku. Sampai pada satu hari Ali Hafed menerima seorang tamu seorang pendeta Hindu yang berkunjung ke peternakannya. Tamu itu mulai menceritakan kepada Ali Hafed tentang sebuah penemuan batu yang namanya berlian yang ditemukan di negeri yang jauh, katanya gitu. Dan dia katakan begini, Ali, kalau engkau punya segenggam berlian saja, kamu bisa membeli seluruh negeri ini, bukan hanya peternakan ini. Ali Hafed manggut-manggut. Dia bilang, apalagi kalau kamu punya tambang berlian, kamu bisa membangun kerajaan dan semua orang, kamu bangun istana dan kamu tinggal di istana dan semua orang akan datang kepadamu. Saudara, mendengar semua itu malam itu Ali Hafed gak bisa tidur. Dia mulai tidak tenang. Rasa puasnya tiba-tiba sirna. Dia mulai membayangkan berlian-berlian yang dia tidak miliki. Keesokan harinya dia datang sama pendeta itu dan dia bertanya, tolong Pak, katakan di mana saya bisa menemukan tambang berlian itu. Lalu pendeta itu menjawab, begini. Kalau kamu bisa menemukan ada sebuah sungai yang mengalir di antara dua gunung. Dan sungai itu melintasi satu hamparan pasir. Maka di tengah-tengah hamparan pasir itu Anda akan menemukan berlian-berlian. Saudara, Ali Hafed
mendengar seperti itu, dia kemudian berkata dalam hatinya, aku mau tambang berlian. Saudara, dan sejak hari itu dia bertekad untuk mengejar impiannya menjadi pemilik tambang berlian. Ali menjual peternakannya. Setelah terjual, dia panggil istri dan anak-anaknya. Dia peluk mereka, dia katakan begini, kamu tidak usah khawatir, kamu tunggu saja di sini. Aku akan segera kembali dan kita akan menjadi kaya raya. Kita akan punya istana dan lain sebagainya. Saudara, kemudian Ali Hafid pergi. Dia pergi ke negeri yang jauh. Dia mulai berkelana di Afrika. Tapi di Afrika dia tidak temukan tambang berlian. Dia coba ke Eropa. Juga dia tidak temukan tambang berlian. Akhirnya setelah menghabiskan seluruh kekayaan hasil penjualan peternakannya itu, Ali Hafid tiba di Spanyol. Tapi di Spanyol pun juga dia tidak temukan tambang berlian. Dalam kondisi ini dia mulai putus asa. Sudah tidak punya apa-apa. Dan dia berniat untuk mengakhiri hidupnya. Dia pergi ke tepi pantai. Dan pantai itu ada tebing yang curam sekali. Dan gelombang yang deras itu memukul batu-batu di bawah. Waktu dia berdiri di sisi tebing itu, dia mulai mengamati gelombang yang datang. Ada matahari. Matahari yang menempa air laut itu. Ketika air laut bergerak, ada seperti cahaya-cahaya. Waktu dia melihat hamparan gelombang itu menimpa batu, ada buih-buih di situ, putih, lalu kena sinar matahari, ada bercak-bercak cahaya. Dia mulai berpikir, jangan-jangan itu berlian. Lalu dia terjun, dan dia tidak pernah muncul lagi. Ali Hafid selesai di sana. Saudara, suatu hari pemilik baru dari peternakan Ali Hafid itu, dia menuntun unta yang sama, unta yang dulu milik Ali Hafid, ke sebuah sungai yang mengalir di tengah-tengah peternakan itu. Dan sementara unta itu minum, tiba-tiba orang itu melihat di dasar sungai ada sesuatu yang sekali-sekali nongol, cahayanya bagus sekali, itu seperti pelangi. Dia penasaran, dia bilang apa itu? Dia turun ke sungai dan diambil, ternyata hanya sebuah batu hitam. Batu yang ditutupi, jadi hitam karena ditutupi oleh lumut. Tapi setiap kali diangkat begini, ada sinar matahari yang kena. Lalu di celah-celah lumut itu, di celah-celah itu keluar sinar. Wah, dia lihat, ini kok sinarnya aneh nih, indah banget. Saudara, dia kemudian berpikir dalam hati, aku mendapatkan batu jimat. Dia pulang ke rumah, dia taruh di atas meja. Dia bilang, hari ini aku punya jimat. Lalu dia kembali ke ladang. Nah saudara, keesokan harinya, pendeta yang dulu pernah mengunjungi tempat itu, yang pernah bertemu dengan Ali Hafid, dia mampir sekali lagi di tempat peternakan yang sama, yang sudah beralih ke pemilikan. Nah sementara dia ngobrol dengan pemilik baru itu di ruang tamu, tiba-tiba matanya terbelalak melihat ada batu hitam itu di atas meja. Pada waktu itu ada sinar dari matahari menembusi jendela dan kena ke batu hitam itu. Dan dia melihat ada pancaran yang luar biasa, sinar. Saudara, dia langsung berkata, hei, itu berlian. Tapi dengan tersenyum, si peternak itu bilang, bukan. Itu cuma sebuah batu hitam, batu jimat biasa. Dia bilang, tidak, itu pasti berlian. Di mana kamu temukan ini? Dia bilang, oke, kalau kamu mau tahu. Lalu si pendeta diantar ke tempat di mana ditemukan berlian itu. Saudara, ketika mereka sampai di tepi sungai itu, ada hamparan pasir putih di bawah, di dasar. Dia turun, lalu dia mulai mengobok-obok pasir itu. Di bawah pasir ada sedikit lumpur. Dia terus mengobok sampai ke dalam. Dan begitu tangannya masuk, dia merasakan ada benda-benda yang keras. Waktu dia angkat, berlian.
Semakin dia gali, semakin banyak berlian, semakin gede-gede. Dan bersinar luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan. Singkat cerita, orang yang membeli peternakan tersebut dari Ali Hafed, hari itu tidak dengan sengaja dia menemukan tambang berlian yang sangat terkenal. Karena ini kisah nyata yang namanya berlian Golconda. Kalau Anda pemain berlian, Anda pasti tahu itu. Bahwa berlian yang paling baik, kualitas yang terbaik, itu adalah berlian dari Golconda. Kalau Anda Google nanti, Anda akan temukan di situ gambar sebuah istana tua, sekarang jadi tempat wisata. Namanya Istana Golconda. Mengingatkan kepada kisah ini. Saudara yang kasih Tuhan. Sementara Ali Hafed bepergian ke berbagai penjuru dunia untuk menemukan impiannya. Ternyata dia tidak pernah menyadari bahwa impiannya itu hanya terletak di bawah telapak kaki dia. Ia tidak pernah menyadari bahwa dia sedang hidup di atas berhektar-hektar tambang berlian. Dia pikir jika aku pergi ke Afrika, jika aku pergi ke Eropa, jika aku mengelilingi dunia ini, aku akan mendapatkan kekayaan besar. Padahal kekayaan besar itu ada di tempat di mana dia berada. Saudara, sang pembeli baru itu di peternakan yang sama, di ladang yang sama, di sungai yang sama, dengan unta yang sama, yang oleh Ali Hafed pikir itu tidak terlalu berharga, yang Ali Hafed pikir bahwa itu kurang menentukan hasilnya. Ternyata orang itu telah mengubahnya menjadi berhektar-hektar berlian Golconda. Saudara, Anda mungkin hari-hari ini sedang merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Ali Hafed. Engkau mulai jenuh dengan hidup ini. Engkau mulai berpikir bahwa hidupmu tidak berharga. Engkau mungkin mulai berpikir bahwa pasangan hidupmu itu kurang berharga, kurang bermanfaat buat engkau. Engkau mungkin mulai berpikir bahwa pekerjaanmu itu, pekerjaan hari ini, itu tidak berharga. Engkau mungkin mulai berpikir, ya aku punya skill, tapi apa artinya skill aku ini? Tidak berharga dengan tantangan zaman ini. Saudara, Anda mungkin tidak menghargai tempat di mana Tuhan sedang tempatkan saudara pada hari ini. Tapi saya mau beritahu saudara, kebenarannya adalah dimanapun Tuhan tempatkan saudara, di sana ada potensi ilahi. Di sana, di dalam pekerjaan Anda, di dalam pernikahanmu saat ini, di tengah-tengah keluargamu, di gereja di mana engkau berada, bahkan di dalam hidupmu, ada berlian-berlian yang Tuhan sudah taruh. Hanya untuk sementara dia masih tertutup dengan pasir, dengan lumpur. Dia tidak kelihatan. Saudara, jangan pernah buru-buru meninggalkan apa yang dimana engkau ada saat ini. Saudara, saya ingat Abraham dan Lot, paman dan keponakan. Tuhan panggil Abraham keluar dari Ur Kasdim untuk pergi ke suatu negeri yang Tuhan akan berikan. Lot mendengar bagaimana Tuhan berikan janji kepada Abraham. Aku akan memberkati engkau dan engkau akan jadi berkat bagi banyak bangsa. Itu sebabnya saudara, pada awalnya Lot cukup cerdas. Dia melihat betul Abraham diberkati. Maka apa yang terjadi? Dia nempel dengan Abraham. Dia bilang pada pamannya, aku mau pergi bersama dengan engkau. Dan ketika mereka mulai pergi, di dalam perjalanan Tuhan mulai memberkati. Mereka punya ternak. Ternak Abraham diberkati. Terus berlipat ganda. Dan dampaknya juga Lot ternaknya juga berlipat ganda. Nah saudara, sampai satu saat ketika Lot semakin diberkati dengan kambing domba yang begitu banyak. Satu saat gembala Lot mulai konflik dengan gembala Abraham. Mereka berebutan lahan penggembalaan. Saudara, ketegangan semakin meningkat.
Sampai satu hari Abraham panggil Lot. Abraham ini orang yang suka damai. Abraham bilang, Lot, daripada kita ikut-ikutan berselisih gara-gara perselisihan gembala-gembala kita, lebih baik begini deh. Saya tidak mau gara-gara berebutan lahan persaudaraan kita putus. Jadi kalau kita mau pisah, mari kita pisah baik-baik. Kamu silahkan lihat, pandanglah kamu mau kemana. Kemana kamu mau pergi? Kalau kamu ke sana, aku ke sana. Aku berikan kamu kesempatan untuk pilih terlebih dahulu. Biar aku ambil yang kau sisahkan. Lalu Lot memandang. Dia melihat lembah Yordan. Dia lihat rumputnya hijau. Ada sungai di tengah. Dia melihat ada pepohonan, semuanya subur. Ketika dia melihat ke sebelah yang lain, yang dia lihat itu hanya debu dan pasir. Yang dia lihat itu hanya kaktus, rumput-rumput liar yang penuh duri. Batu-batu cadas yang gersang. Sepertinya tidak ada kehidupan. Saudara, dan Lot langsung berkata, oke, Paman, aku pilih yang itu. Dia pilih lembah Yordan yang subur sekali. Abraham sudah janji, kamu pilih yang mana, aku biar yang kamu sisakan saja. Malam harinya Lot karena senangnya dia mendapatkan daerah yang subur. Malamnya dia tidak bisa tidur tenang. Tengah malam dia bangun, dia keluar dari tenda. Waktu dia mulai melihat, dia urut dari lembah Yordan terus ke selatan. Tiba-tiba dia melihat di selatan tuh ada sinar yang kelap-kelip. Waktu dia lihat itu dia bilang, pasti di selatan sana ada berlian. Ternyata itu adalah kelap-kelip kota Sodom dan Gomora. Saudara, dia langsung berkata, aku tidak mau cuman yang ini. Aku akan memperluas wilayah peternakanku sampai kepada tempat di mana ada kelap-kelip berlian itu. Saudara, dan Alkitab berkata, Lot kemudian membangun tendanya di lembah Yordan. Dan Lot terus memperluas wilayah usahanya sampai dia tiba di Sodom dan Gomora. Dan dia juga berdiam di sana. Tapi apa yang dia lihat sebagai berlian ternyata tidak ada di Sodom dan Gomora. Karena itu hanya lampu, kelap-kelip lampu saja. Dia tidak menemukan berlian di sana. Bahkan Alkitab mencatat, seiring dengan berjalannya waktu, Lot kehilangan istrinya jadi tiang garam. Bahkan tempat yang tadinya dia anggap tempat yang menyenangkan sekali, ditunggang balikkan oleh Tuhan dengan api dan belerang. Lot harus lari meninggalkan tempat itu. Dan saudara, di dalam persinggahan mereka, Lot melakukan incest dengan kedua putrinya. Dan setelah itu semua reputasinya hancur. Dia kehilangan kehormatannya. Dia kehilangan segalanya. Dan kisah tentang Lot berhenti di sana. Mari kita lihat Abraham. Saudara, Abraham waktu dia berdiri di tendanya, dia lihat wilayah yang tersisa. Waktu dia lihat ke bumi, hanya debu dan pasir. Waktu dia lihat ke depan, dia hanya melihat batu-batu cadas dan kering. Lalu Abraham mulai berpikir, kenapa aku ini kok bodoh kali ya? Apa artinya aku memiliki tempat ini? Ini hanya debu dan pasir yang tidak berharga sama sekali. Tapi saudara, tiba-tiba Tuhan mencelikkan mata Abraham. Tuhan bilang begini sama Abraham, sekarang kamu lihat lagi apa yang ada di bawah kakimu, debu dan pasir. Tuhan bilang, sekarang kau hitung berapa banyak debu dan pasir itu. Abraham bilang, mana bisa aku hitung. Dan Tuhan bilang, karena kamu tidak bisa hitung, maka besarnya keturunanmu, banyaknya keturunanmu tidak akan terhitung. Mereka akan seperti pasir yang engkau anggap tidak berharga.
Saudara, malam harinya dicatat dalam Kejadian 15 ayat 5. Tuhan bilang begini, lalu Tuhan membawa Abraham keluar dari tendanya. Lalu dia bilang, Abraham, sekarang kamu lihat ke langit. Dia lihat ada yang berkelap-kelip di sana. Lalu Tuhan bilang, kau hitung berapa banyak kelap-kelip itu? Dia bilang, aku tidak bisa hitung. Tapi Tuhan bilang begini, kalau kamu bisa menghitungnya, seperti itulah juga banyaknya keturunanmu nanti. Tadi siang dia berbicara tentang debu dan pasir yang tidak terhitung. Dan Tuhan bilang, yang kamu lihat tidak berharga, ini kamu sedang berdiri di atas tambang berlian, karena keturunanmu akan aku berkati. Waktu dia lihat ke atas, dia lihat berlian-berlian juga berkelap-kelip. Tuhan tidak bilang kau harus pergi ke sana dan ambil. Tapi Tuhan bilang, aku akan membawa mereka turun. Dan mereka akan menjadi keturunanmu juga. Debu tanah berbicara tentang keluarga Abraham secara jasmani, anak cucunya dan keturunannya. Sementara bintang-bintang itu menggambarkan keluarga rohani, yaitu tubuh Kristus, saudara dan saya. Saudara, oleh karena kematian Kristus, Alkitab berkata, kita menjadi keturunan Abraham, ahli waris dari segala janji-janji Allah kepada Abraham. Saudara, dua peristiwa ini tidak terjadi dengan sungai Yordan. Sungai yang banyak airnya, yang kelihatan hijau tanahnya. Yang kelihatan ada kota yang bercahaya. Waktu Lot memburu, apa yang dia lihat? Lot tidak menemukan apa-apa. Tapi saudara, di tempat yang kering, Tuhan membukakan mata Abraham. Di tempat yang tidak ada harapan, yang hanya debu, saudara, Tuhan bukakan matanya. Dan dia mampu melihat rencana Allah. Bahwa rencana Allah tidak ditentukan oleh lingkungan. Rencana Allah tidak ditentukan oleh situasi. Allah mampu mengubahkan padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Dia mampu mengubahkan keadaan yang tidak menyenangkan menjadi keadaan yang menghasilkan. Saudara, hati-hati dengan kedap-kedip yang serupa tapi tak sama. Lot memandang jauh ke depan sana. Dia melihat kelap-kelip. Dia bilang itu berlian. Dia kejar itu. Sementara Abraham, dia memandang ke langit. Dia melihat kelap-kelip. Dan dia tidak perlu mengejarnya. Karena Allah membawa itu turun. Saudara, kenapa? Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 berkata, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, mintalah supaya malam hari ini Tuhan membukakan mata rohani saudara, untuk melihat apa yang Tuhan sediakan di atas, untuk saudara dan untuk saya. Dia menyediakan tambang berlian. Dia menyediakan buat saudara tempat di mana Anda berdiri, bukan hanya sekedar debu dan pasir. Kegersangan padang gurun, tekanan angin gurun, dan panas yang begitu ekstrim. Bagi Tuhan itu bukan halangan. Tapi di situ akan lahir keturunan ilahi. Katakan amin. Anda tangkap pesan ini baik-baik. Tempat di mana Anda berada, kalau engkau tahu siapa Allah yang menempatkan engkau di sana, engkau jangan buru-buru menganggap sepele. Sekalipun engkau melihat keadaannya tidak sesuai dengan engkau harapkan. Ada lagi kisah ada dua orang sahabat. Mereka sedang berjalan di padang gurun. Mereka keletihan, mereka kehausan, mereka mulai dehidrasi. Tiba-tiba mereka temukan ada satu gubuk kecil, udah reot. Karena panasnya terik matahari, mereka memutuskan untuk mampir di gubuk itu. Ternyata tidak ada orang. Di sana hanya ada satu meja kecil yang reot. Dan waktu mereka lihat, ada satu gelas di situ. Gelas yang berisi air seperempat, hanya seperempat.
Satu teguk saja dan selesai. Gelasnya juga kecil. Nah saudara, pengembara yang pertama dia lihat itu. Matanya tertuju ke bagian atas dari gelas itu. Dia lihat kosong. Dia lihat ke bawah, ya ada air sedikit. Apa artinya itu tidak bisa menghilangkan dahagaku. Aku sudah keletihan. Lebih baik aku tidur. Lalu dia tidur di gubuk itu. Sementara orang yang kedua, waktu dia lihat gelas itu, dia tidak lihat sisi yang kosong. Dia lihat yang seperempat. Dia bilang dalam hati, oh puji syukur, masih ada sisa. Dia ambil gelas itu, dia teguk sisanya. Satu tegukan air yang tersisa. Dia mendapatkan energi baru. Lalu dia memutuskan, aku mau terus melangkah berjalan. Sekalipun di bawah tekanan terik matahari. Dia keluar dari gubuk itu, dia berjalan. Sudah tahu apa yang terjadi? Hanya beberapa ratus meter dari gubuk itu. Dia temukan sumur yang jernih, bening airnya. Wow. Hanya karena ada yang tersisa. Dia bisa menemukan apa yang dia tidak pernah lihat. Saudara. Dia minum. Setelah dia puas minum. Dia basahi tubuhnya dengan air yang sejuk. Dia ingat ada kawannya di gubuk. Dia berlari ke gubuk itu. Dia mau ajak temannya untuk datang juga ke sumur yang sama. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia sampai di dalam gubuk itu. Temannya sudah meninggal. Karena dehidrasi. Saudara yang kasih Tuhan. Dengar baik. Anda akan menemukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup saudara. Bukan nanti, tapi di setiap saat. Kalau saja Anda tidak memperhatikan sisi yang kosong, tapi engkau perhatikanlah yang tersisa. Saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau dihabisi sama sekali oleh masalah. Dia tidak pernah membiarkan perusahaanmu habis sama sekali, tidak ada sisa. Tidak. Tuhan tidak pernah mengizinkan hidupmu habis tanpa ada yang tersisa. Demikian juga dia tidak pernah membiarkan engkau, meninggalkan engkau tanpa peluang sama sekali. Tanpa kesempatan yang baru. Dia senantiasa menyertai engkau. Dan dia menyediakan peluang-peluang baru. Jangan jadi seperti Ali Afed. Cari peluang di tempat lain. Ternyata peluang ada di seputar dia. Berhenti itu mudah. Tapi saudara, untuk memanfaatkan yang tersisa, tidak hanya sekedar butuh iman, tapi membutuhkan langkah ketaatan. Saudara, pesan istri saya yang terakhir ini, yang saya temukan di surat wasiat pribadi sama saya, sampai sekarang terus terngiang-ngiang. Dia berkata begini, kehilangan itu memang sangat menyakitkan. Tetapi yang tersisa itu adalah kekuatan. Yang akan menggagalkan semua rancangan iblis. Dan akan menggenapi semua yang Allah rancangkan dalam hidup saudara. Oh, jangan pernah terbujuk untuk menyerah. Sekalipun engkau merasakan hidupmu seperti di padang gurun. Semakin kering dan semakin tidak menyenangkan. Tetap tinggal di sana. Sebab Allah ada di tempat di mana Anda berdiri. Kalau Tuhan tidak suruh berjalan maju, jangan coba-coba berjalan maju. Sebab di tempat di mana engkau berdiri, kalau Allah ada di sana, what the enemy meant for evil, he will turn it around for your good. Katakan amin. Saudara, sebab itu berhenti untuk melompat dari sebuah hubungan ke hubungan yang lain. Hanya karena engkau menemukan bahwa setiap hari di rumah tanggaku ini selalu ada pertengkaran. Aku tidak cocok dengan dia, aku lebih cocok dengan orang yang lain. Berhentilah karena di dalam pasanganmu itu ada berlian yang belum engkau temukan.
Berhenti untuk lari dari satu gereja ke gereja yang lain. Hanya karena engkau temukan di gerejamu ada orang-orang yang tidak menyenangkan hatimu. Tapi ada berlian-berlian yang Tuhan sudah sediakan di sana. Hanya matamu melihat sisi yang kosong. Engkau tidak pernah melihat sisi yang tersisa. Berhenti untuk melompat dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Hei, ingat bahwa cari kerja itu makin lama makin susah. Jangan melompat sini, melompat sana. Hanya karena engkau berpikir bahwa gaji temanmu di tempat lain lebih besar dari gajimu di tempat ini. Saudara dengar baik. Kalau Anda mudah menyerah dan pergi meninggalkan apa yang engkau ada hari ini bersama dengan Tuhan. Mungkin saat itu Anda sedang menyerahkan tambang berlian yang Tuhan sudah sediakan di tempat di mana engkau berada. Saudara, engkau tahu berlian itu terbentuk dari karbon murni yang ada sekitar puluhan mil dari permukaan tanah ini. Di tempat di mana ada suhu yang sangat tinggi, ada tekanan yang sangat berat, sangat besar. Saudara, ternyata panas bumi yang tinggi, tekanan yang begitu kuat, memaksa atom-atom dari karbon itu saling mengikat satu dengan yang lain. Bertahun-tahun, berabad-abad, ribuan tahun. Akhirnya karbon itu berubah bentuk menjadi berlian. Tahukah Anda, untuk memunculkan berlian dari dalam hidupmu, dibutuhkan 3 hal. Waktu, tekanan yang ekstrim, dan panas yang sangat kuat. Saudara, itu sebabnya untuk Tuhan memunculkan berlian yang ada di dalam hidup saudara, seringkali Dia bilang engkau tunggu, nantikanlah Tuhan. Dengan tinggal diam dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, dibutuhkan waktu, dibutuhkan ketabahan untuk menerima kekecewaan. Dibutuhkan ujian dan berbagai tantangan. Karena semua itu akan membuat engkau semakin strong in the Lord. Engkau akan menemukan potensi ilahi yang ada dalam hidup saudara. Saudara yang kasih Tuhan, hidup ini tidak pernah luput dari pencobaan. Tapi apapun yang terjadi, Tuhan punya tujuan. Tuhan punya rencana. Jangan lari dari tujuan Allah. Katakan amin. Daud itu juga adalah yang tersisa. Daud was the leftover son dari seorang yang bernama Isai. Saudara, setelah 7 saudara-saudaranya, waktu Tuhan suruh Samuel pergi ke rumah Isai, aku telah pilih dari anaknya untuk menjadi raja atas Israel. Samuel datang. Lalu kemudian satu persatu anak-anak Isai itu maju. Tuhan bilang sama Samuel, not this one. Next, not this one. Next, not this one. Akhirnya 7 habis. Lalu Tuhan bilang, tanya sama Isai, masih adakah yang left over, yang tersisa? Dan Isai bilang, masih ada 1. Tapi enggak layak. Dia masih imut-imut. Dia ada di padang gurun, mengembalakan cuma 2-3 ekor domba. Enggak boleh dipercayakan banyak-banyak. Enggak layak dia, enggak mampu dia. Tiba-tiba Tuhan bilang sama Samuel, Samuel, I want that man. I want the leftover. Samuel bilang, panggil anak itu. Setelah anak itu muncul, imut-imut tidak meyakinkan. Tapi Tuhan bilang, I want this one. Dan dia diurapi. Dan dia menjadi raja. Dia menjadi pemimpin yang disegani oleh musuh-musuhnya. Dia dibuat berhasil oleh Tuhan. Mata manusia hanya melihat apa yang kelihatan. Tapi mata Tuhan melihat hati manusia. Hari ini saya mau beritahu saudara. Engkau tidak pernah tahu bahwa di dalam saudara ada sejenis berlian yang sudah Tuhan taruh.
Tapi berhentilah untuk selalu lari, mencari di mana-mana. Berdoa, tanya sama Tuhan, minta Tuhan singkapkan supaya engkau bisa melihat berlian yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Amin. Saya ingat ketika pertama kali saya dan Ibu Vera almarhumah tiba di Pulau Batam tahun 1985. Batam belum seperti ini. Jeleknya luar biasa. Saudara, belum ada jalan-jalan yang bagus. Dari Batu Ampar, dari Nagoya untuk pergi ke Sekupang saja belum ada jalan, harus naik pompong. So bad. Saudara, dan Tuhan cuman bilang, this is your destiny. Ini adalah destinimu. Aku tetapkan kamu berdua harus ada di sini. Dan iblis tahu kalau Tuhan bilang begitu dia punya rencana. Dan iblis tidak senang dan dia berusaha untuk mengusir kami dari Pulau Batam. Melalui apa? Melalui tekanan di tempat kerja. Melalui ancaman, bahkan percobaan pembunuhan yang saya alami tahun 1987. Saudara, dan saya terpaksa harus lari meninggalkan Batam. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Tahun 95 dia kembalikan saya ke Batam. Sebagai profesional yang bekerja di marketplace. Tapi 1 tahun kemudian Tuhan bilang begini, tinggallah di sini. Sekarang gembalakan domba-dombaku. Saudara, waktu ada panggilan Tuhan yang datang kepada kami, mata jasmani kami kemudian melihat Batam. Itu hanya sebatas padang gurun yang menyiksa, yang tidak mungkin kami bisa hidup di sini. Tidak sebanding untuk meninggalkan pekerjaan saya yang cukup menyenangkan. Tapi Tuhan bilang, taat dan kamu akan lihat. Saudara, dan ketika kami mulai taat, kami mulai mencangkul di ladangnya Tuhan Pulau Batam ini. Tahun demi tahun dia mulai menyingkapkan kepada mata saya terhadap potensi yang ada di sebuah gereja yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan saya mulai melihat ternyata apa yang Tuhan percayakan kepada saya di kota ini itu tidak bedanya dengan berhektar-hektar berlian milik Tuhan sendiri. Saya bisa melihat sebuah gereja yang Tuhan sudah rancangkan untuk mempengaruhi kota ini dengan luar biasa. Saya tidak lagi melihat sebuah ruko kecil yang kumuh di belakang pasar Nagoya itu. Di mana pelayanan kami dimulai dengan hanya beberapa orang, semuanya buruh-buruh pabrik. Dari persembahan, boro-boro perpuluhan. Mereka saja pas-pasan. Saudara, membuat dari setiap bulan harus menggerus semua tabungan kami. Sampai kami tidak punya apa-apa lagi. Mobil kami jual. Tapi belum kelihatan apa-apa. Saudara, tapi ketika Tuhan mulai menyingkapkan itu, saya tahu Tuhan cuma menantang iman saya. Maukah, tetap beranikah aku tetap tinggal dalam panggilannya. Saudara, saya mulai bisa melihat bukan sekedar sebuah gereja, tapi saya melihat sebuah tempat di mana banyak keluarga dipulihkan. Sebuah tempat di mana banyak pernikahan diteguhkan kembali. Orang-orang yang putus pengharapan diberikan kekuatan yang baru. Bagaimana jiwa-jiwa diubahkan dan kemudian akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang kami lihat. Apa yang tadinya pada awalnya kami lihat itu berbeda dengan apa yang Tuhan lihat. Tuhan sudah melihat jauh-jauh hari akan ada gereja ini. Makanya tahun 99 ketika saya sedang berdoa di satu tempat yang namanya Tabgha di Israel. Tuhan tunjukkan dalam visi penglihatan gedung ini. Kelihatannya impossible kita bisa miliki. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan memberikan. Kenapa? Karena saya tidak lari. Pada masa sukar saya tetap setia. Saya tetap berharap kepada Tuhan dan percaya akan janjinya. Dan saudara yang kasih Tuhan, kalau saya lihat hari ini.
Gereja ini bukan saja memberi dampak kepada kota ini. Gereja ini Tuhan terus berikan visi-visi untuk menjadi solusi bagi kota ini, bagi masyarakat di kota ini. Dan kalau saya melihat kembali data, ternyata kami itu sudah ada di banyak tempat di Pulau Batam. Dan ketika di total semua jemaat yang Tuhan percayakan sekarang ini di kota Batam ada 21.000 sekian. Itu satu jumlah yang sangat besar. That's all diamonds of God. Saya bersyukur bahwa saya mau taat. Saya bersyukur Tuhan berikan saya roh yang taat. Saudara yang kasih Tuhan, membaca kisah yang tadi, Roh Kudus itu memberikan saya impresi yang kuat buat malam hari ini. Di dalam roh saya. Tuhan berkata begini, kamu ini gembala sidang. Apa yang kamu lihat setiap kali kamu berkhotbah? Tiba-tiba Yesaya 43 ayat 19 muncul dalam benak saya. Tuhan katakan, lihat mereka, lihat. Sekarang saya sedang lihat saudara. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Haleluya. Saya tidak tahu belantara kehidupan apa yang sedang engkau hadapi. Tapi Tuhan mau bilang, kalau engkau perhatikan apa yang tersisa, bukan apa yang sudah hilang. Kalau engkau mau fokus apa yang ada padamu, what is in your hand. Maka sekalipun hari ini mungkin hidupmu seperti di padang gurun, Tuhan akan membuat jalan raya di padang gurun. Tuhan akan membuat tempat yang kering kerontang itu akan mengalir sungai. Sungai di mana di bawahnya ada pasir-pasir putih dan ada berlian di bawahnya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Roh Kudus bilang, hari ini, hari Minggu ini, tadi dari pagi sampai hari ini, saya sampaikan yang sama. Anda dengar baik-baik. Kalau Anda perhatikan dan Anda sepakat dan Anda meresponi, Anda akan pulang berbeda dengan waktu engkau datang. Karena Tuhan bilang begini dari ayat ini, sekarang kamu lihat umatku. Mereka ini adalah berlian-berlian kata Tuhan. Yang sekarang sedang tersembunyi di balik tumpukan pasir pengangguran. Banyak yang nganggur. Beberapa di antara mereka terjebak di dalam pasir hutang piutang yang mengikat mereka. Sehingga mereka tidak bisa berkembang. Mereka ada di dasar pasir-pasir keputusasaan. Pasir-pasir permasalahan dan lain sebagainya. Mereka ada di sana. Sekarang Tuhan bilang, gali pasir itu. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya percaya Roh Kudus sedang menggali pasir itu. Dan saudara yang kasih Tuhan, dia bilang gali pasir itu. Singkirkan lumpur itu. Karena beberapa masih terjebak dalam lumpur dosa. Singkirkan itu semua. Temukan mereka, doakan mereka, urapi mereka, munculkan mereka, bersihkan mereka, persiapkan mereka. Supaya mereka tiada beraib dan tidak ada bernoda sebagai anak-anak Allah. Yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga mereka akan bercahaya di antara orang-orang lain seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 15. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau memperhatikan dan engkau meresponi, saya tidak tahu Anda di bawah tumpukan pasir yang mana. Mungkin Anda ada di bawah lumpur dosa yang mana. Tapi Tuhan bilang hari ini, kalau kamu mau sepakat dengan Tuhan dan kamu mau percaya dan meresponinya, hari ini Tuhan mau membuat hidupmu bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Tidak peduli engkau hanya punya seberapa. Mungkin engkau berkata, apalah aku cuma tamatan SMA lari ke Batam. Engkau berkata, apalah aku tidak punya apa-apa. Aku dari keluarga yang tidak punya apa-apa. Aku hanya orang kecil, aku hanya orang biasa. No. Tuhan tidak tanya itu, engkau dari latar belakang mana.
Tapi dia cuma tanya kepada saudara, kalau engkau sungguh-sungguh sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau engkau sungguh-sungguh sudah memiliki Sang Juru Selamat dalam hidup saudara, dengar baik, maka bukan saja namamu tercatat dalam kitab kehidupan, tetapi janji-janji Allah, firman Tuhan yang kau dengar hari ini, itu akan terjadi dalam hidup saudara. Tundukkan kepala saudara. Renungkan ini baik-baik. Pejamkan matamu. Lihat ke dalam dirimu. Ada berhektar-hektar berlian yang belum engkau temukan. Bayangkan tentang pekerjaanmu. Pekerjaan yang selalu melelahkan engkau. Engkau mulai berpikir mungkin aku akan tinggalkan semuanya. Tapi saya mau berkata pada saudara, kalau Allah belum melangkah, jangan engkau berjalan. Tinggallah dan nantikanlah Tuhan. Sebab mungkin di dalam pekerjaan yang sedang engkau geluti itu, masih ada berlian-berlian yang belum engkau temukan di dalamnya. Renungkan tentang rumah tanggamu. Bagaimana engkau melihat pasanganmu? Mungkin pasanganmu sering membuat engkau jengkel. Tapi saya mau beritahu saudara, lihat mereka. Di dalam mereka ada berlian-berlian yang Tuhan sudah bentuk bangun untuk disatukan dengan berlian yang ada dalam diri saudara. Menjadikan rumah tanggamu adalah rumah tangga yang bersinar bagi kemuliaan Allah. Yes. Lihatlah bahwa di dalam diri anak-anakmu yang mungkin seringkali membuat Anda marah, Anda jengkel, Anda kecewa. Di dalam anak-anakmu ada berlian-berlian yang perlu engkau cari dan bangkitkan. Lihatlah bahwa di dalam diri anakmu yang mungkin lahirnya tidak sempurna, tapi mereka adalah ciptaan Allah yang sempurna. Jangan anggap mereka tidak berharga. Mereka mulia. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dimanapun engkau tinggal, dimanapun engkau berada. Di dalam rumahmu yang kecil maupun rumahmu yang besar. Masih ada banyak berlian yang tidak engkau temukan. Kena makerebe sande. Berhentilah duduk menantikan mujizat. Karena Anda sedang duduk di atas berhektar-hektar berlian. Hari ini bangkitlah. Terus melangkah dan mencangkul. Teruslah membajak dengan mengandalkan Tuhanmu. Kene mekerebe sande. Engkau ingat Ishak. Ketika terjadi kekeringan di tanah Kanaan, dia lari ke Mesir, tapi Allah mencegah dia. Tuhan berkata, jangan tinggalkan tanah ini. Tinggallah di sini. Maka Ishak pun tinggal di Gerar.
Dan Tuhan katakan, cangkulah tanah ini. Tanah yang kering, yang keras. Yang tidak memberikan harapan. Dan Tuhan katakan, menaburlah di situ. Alkitab cuman bilang begini. Maka pada tahun itu juga Ishak menuai. Berlimpah-limpah-limpah. Sehingga dia menjadi kaya. Kian lama kian kaya. Dan menjadi sangat kaya hanya karena taat kepada firman-Nya. Jangan lihat pergumulanmu, jangan pandang akan padang gurun hidupmu. Hari ini jikalau engkau taat, Allah sanggup mengubahkan padang gurun jadi kebun buah-buahan. Ho, ho. Engkau yang tahu engkau ada di balik pasir yang mana, di balik lumpur yang mana. Tapi hari ini, kalau engkau bersama-sama dengan saya, waktu kita mulai berkata haleluya, haleluya, pasir-pasir yang menutup engkau akan mulai tersingkir. Ketika engkau terus berseru haleluya, saya tidak perlu doakan Anda. Anda cukup berdiri dan sungguh-sungguh membuka hati. Ketika kita terus berkata haleluya, sementara engkau katakan haleluya, Roh Allah sedang bekerja, membersihkan hidupmu. Berapa banyak di antara saudara yang kau tahu Tuhan sedang berbicara dan menunjukkan pasir mana di mana engkau sedang terperangkap hari ini. Kalau engkau itu orangnya, engkau ingin kelepasan, engkau ingin mengalami, engkau ingin melihat berlian-berlian yang berharga dalam hidupmu, engkau angkat tanganmu dan bangkit berdiri di atas kakimu. Katakan haleluya, 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 iramanya, engkau ikuti iramanya, tapi jangan kau tahan-tahan suaramu. Ketika engkau paksa itu keluar, maka di dalam roh saya sedang melihat pasir-pasir yang sedang menutupi engkau mulai terserak. Tapi engkau jangan ragu-ragu, sebab di dalam nama Yesus ada kuasa. Ketika engkau menyebut namanya, kuasanya itu bekerja.
Tapi jangan bisik-bisik. Keluarkan semuanya. Mungkin ada tangisan, ada rintihan yang kau simpan. Saudara, di hadapan Tuhan, jangan engkau sembunyikan itu. Cukup engkau berteriak, Yesus, Yesus. Maka engkau akan melihat dalam nama Yesus. Saya percaya nama yang punya kuasa akan mulai bekerja. Engkau akan merasakan kelegaan. Engkau akan mendapatkan kekuatan. Karena Yesus, Yesus, Yesus namanya berkuasa. Panggil Yesus, Yesus dengan keras. Yesus, Yesus, Yesus. Katakan Tuhan. Pasir mulai tersingkir. Saya sedang melihat berlian-berlian mulai bersinar di dalam hidupmu. Belumkah kamu mengetahui, kata Tuhan, aku sedang melakukan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Tuhan berkata, aku sedang membuat jalan raya di padang gurun. Dan sungai-sungai mengalir di padang belantara. Oh, 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 yes. Oh, 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 oh. Sekali lagi panggil nama Yesus. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Berikan kemuliaan buat Dia. Nama Yesus berkuasa. Ketika kami menyerukan nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Nama itu berkuasa. Sehingga jalan pintu-pintu yang tertutup mulai terbuka. Ketika engkau berseru dalam nama Yesus, maka semua yang menutupi hidupmu, jalan-jalan yang tertutup, segala keputusasaan, oleh kuasa nama Yesus, engkau dilepaskan dari semuanya itu. Thank you Jesus. Hamba mau minta Tuhan, setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan di hadapanmu, engkau tahu Tuhan posisi mereka hari ini. Engkau berkati mereka, berikan kekuatan untuk tetap bertahan. Sebab engkau tidak membiarkan mereka habis tanpa ada yang tersisa. Berikan mereka Tuhan perspektif yang baru. Amin. Sehingga mata mereka tidak terfokus kepada apa yang sudah hilang. Kepada gelas yang kosong. Tapi kepada apa yang tersisa di dalam hidup mereka. Dan mereka Tuhan berikan keberanian percaya. Untuk terus melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Thank you Jesus. Kami masuk dalam perjamuan kudus. Engkau berkati roti dan anggur ini Tuhan. Dan biarlah ketika kami memakannya dan meminumnya, maka tubuh dan darah Kristus akan manunggal dengan tubuh dan darah kami. Dan kami akan pulang dari tempat ini berbeda. Kami pulang dengan kekuatan yang baru. Kami pulang dalam sebuah kepastian. Kami pulang
dalam sebuah pengharapan. Bahwa apa yang kuterima, apa yang kuteruskan kepadamu aku terima dari Yesus, yaitu pada waktu malam tatkala ia akan diserahkan dan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Dia memecah-mecahkannya. Diberikan kepada murid-muridnya, kata Yesus, inilah tubuhku yang aku serahkan dipecah-pecahkan bagi kamu. Supaya kamu, yang rumah tanggamu, yang kesehatanmu, yang bisnismu, yang ekonomimu sedang terpecah. Ketika engkau memakan ini, akan menjadi utuh kembali. Percayakah saudara akan hal itu? Kalau engkau percaya, makanlah dalam nama Yesus. Setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan. Mari angkat cawan. Mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Dan diberikan kepada kepada murid-muridnya. Katanya, inilah darah perjanjian, darah anak domba Allah. Yang telah dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, dengan meminum darah Kristus ini, perjanjian Allah kepada Abraham dan terus turun sampai kepada kita sebagai keturunan rohaninya, itu kita sedang perbaharui dengan Tuhan. Percayakah saudara akan hal itu? Engkau percaya, minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi sama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan yang diberkati.